Pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja besar yang dihormati, tidak hanya karena kebijaksanaannya memimpin rakyat, tetapi juga karena kekuatan gaib yang ia miliki. Sang Prabu adalah penjaga tradisi leluhur Sunda Wiwitan yang kokoh, dan ia selalu bersikap tegas terhadap pengaruh-pengaruh luar yang dianggap mengancam adat istiadat bangsanya. Sementara itu, di sisi lain tanah Jawa, Sunan Kalijaga adalah seorang wali Allah yang dikenal karena cara berdakwahnya yang halus dan bijaksana. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada siapapun, melainkan menarik hati masyarakat dengan kearifan lokal, seni, dan keikhlasannya. Perjalanan Sunan Kalijaga akhirnya membawa langkahnya ke wilayah Pajajaran, tempat kekuasaan Prabu Siliwangi berpusat. Hari itu, di sebuah desa kecil dekat Sungai Citarum, Sunan Kalijaga sedang berkumpul dengan penduduk. Ia mengajarkan tentang keesaan Allah melalui cerita-cerita yang sederhana. Penduduk terpesona dengan kelembutan ucapannya, meskipun mereka masih terikat erat dengan tradisi Sunda Wiwitan. Namun, keberadaan Sunan Kalijaga sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Sang Prabu, yang mendengar kabar bahwa seorang pendakwah Islam mulai menggerakkan hati rakyatnya, merasa terganggu. Ia memutuskan untuk menemui langsung wali tersebut, bukan sekadar untuk bertanya, tetapi untuk menguji kekuatan yang dimiliki Sunan Kalijaga. Ketika rombongan besar Prabu Siliwangi tiba, penduduk desa bergegas memberi hormat. Sunan Kalijaga berdiri tenang, menyambut sang raja dengan senyum ramah. "Engkaukah yang bernama Sunan Kalijaga?" ditanya Prabu Siliwangi dengan suara lantang. "Benar, hamba adalah hamba Allah yang bernama Kalijaga," dijawab Sunan Kalijaga. "Jika benar kau membawa ajaran baru ke tanah Pajajaran, maka aku ingin tahu, apakah ajaranmu benar-benar sekuat keyakinanku? Karena aku tidak akan membiarkan tanah ini kehilangan tradisi leluhurnya." Sunan Kalijaga menjawab dengan tenang, "I Prabu, kebenaran tidak perlu dipertentangkan. Hamba hanya membawa pesan damai, bukan untuk menghapus keyakinan, tetapi untuk mengajak mengenal Yang Maha Kuasa." Namun, Prabu Siliwangi yang keras hati tak puas dengan jawaban itu. "Kalau begitu, buktikan padaku. Mari kita uji siapa yang lebih sakti." Sunan Kalijaga menghela napas panjang. "Prabu, hamba tidak pernah mencari pertengkaran. Tapi jika ini adalah jalan untuk membuatmu percaya, hamba terima tantanganmu. Namun, jika hamba menang, Prabu harus mau mendengar apa yang hamba sampaikan." Prabu Siliwangi tersenyum sinis. "Baiklah, tapi jika aku menang, kau harus meninggalkan Pajajaran dan berhenti menyebarkan ajaranmu." Duel itu disepakati. Tempatnya ditentukan di sebuah hutan keramat di tepi Sungai Citarum. Penduduk desa yang mendengar kabar itu segera berkerumun, penasaran menyaksikan pertarungan dua tokoh besar. Di tengah hutan, Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi berdiri berhadapan. Prabu Siliwangi mengeluarkan tongkat saktinya yang dihiasi dengan ukiran harimau, simbol kekuatan Pajajaran. Ia memulai serangan pertama dengan menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah berguncang hebat, menciptakan retakan besar yang hampir menelan Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang. Ia membaca doa, dan dari retakan tanah itu tumbuh pohon besar yang menutup kembali retakan tersebut. Melihat hal itu, Prabu Siliwangi melontarkan gelombang angin sakti. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang akibat kekuatan angin itu. Tetapi Sunan Kalijaga hanya mengibaskan sorban yang ia kenakan. Gelombang angin itu berbalik arah, membuat rombongan Prabu Siliwangi terpental ke belakang. Marah karena serangan-serangannya gagal, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menggunakan kekuatan pamungkasnya. Dengan sebuah mantra, ia berubah menjadi harimau putih raksasa, simbol kekuatan leluhur Pajajaran. Auman harimau itu menggema di seluruh hutan, membuat penduduk yang menyaksikan dari kejauhan gemetar ketakutan. Harimau itu melompat, mencoba menerkam Sunan Kalijaga. Namun, sang wali mengangkat tongkat kecilnya, menciptakan perisai cahaya yang membuat harimau itu terpental. Sunan Kalijaga lalu berkata, "I Prabu, kekuatan sejati bukan berasal dari amarah, tetapi dari hati yang tunduk kepada Sang Maha Kuasa." Mendengar ucapan itu, Prabu Siliwangi tiba-tiba merasa tubuhnya melemah. Ia kembali ke wujud manusia dan jatuh tersungkur. Prabu bukan kalah karena kekuatan Sunan Kalijaga, tetapi oleh keikhlasan dan kebijaksanaan sang wali. "Aku kalah, Sunan. Tapi aku tidak merasa direndahkan. Aku justru merasa kau telah menunjukkan jalan yang lebih terang," kata Prabu Siliwangi dengan suara lemah. Sunan Kalijaga membantu sang Prabu berdiri. "Prabu, hamba tidak pernah berniat melawan. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa segala kekuatan berasal dari Yang Maha Kuasa."
Kebijaksanaan dan kesabaran mampu menaklukkan hati yang paling keras sekalipun. Tanah Jawa pun mengingatnya sebagai momen penting dalam perjalanan spiritualnya. Setelah keputusan besar yang diambil oleh Prabu Siliwangi, kehidupan di tanah Pajajaran perlahan-lahan berubah. Meski keraguan masih ada di hati beberapa orang, namun sebagian besar rakyat mulai menerima ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Di istana, para penasihat Prabu Siliwangi pun belajar untuk membuka hati, mendengarkan nasihat-nasihat yang lebih bijaksana, dan memahami bahwa tak ada satu kebenaran yang mutlak, melainkan kebenaran yang membawa kedamaian bagi semua. Namun, meskipun kedamaian mulai tercipta, tidak semua orang menyukai perubahan tersebut. Beberapa kelompok yang keras kepala menentang perubahan dan merasa tradisi mereka terancam. Bahkan, Raden Surawisesa, putra mahkota yang keras kepala, meski tetap menghormati ayahnya, merasa cemas akan hilangnya kekuatan dan keutuhan budaya Sunda Wiwitan. Raden Surawisesa, yang pernah menentang ajaran Sunan Kalijaga, merasa bahwa kedamaian yang tercipta antara Islam dan Sunda Wiwitan hanyalah kedamaian sementara. Dalam hatinya, ia merasa bahwa tanah Pajajaran perlu melawan segala ancaman dari luar, dan bahwa tradisi leluhur harus tetap dilestarikan tanpa kompromi. Pada suatu malam yang penuh kabut, Raden Surawisesa pergi ke hutan larang, tempat di mana para leluhur kerajaan sering bermeditasi untuk mencari petunjuk dan kekuatan. Ia berharap bisa mendapat jawaban atas kegelisahannya. Ia berdoa kepada dewa-dewa leluhurnya, meminta agar diberikan kekuatan untuk menjaga kerajaannya tetap teguh, tanpa pengaruh ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Tiba-tiba, dalam kegelapan malam, ia merasa tubuhnya diselimuti oleh energi yang luar biasa. Sebuah cahaya terang menyinari wajahnya, dan sosok mistis muncul di hadapannya. Itu adalah seorang raksasa gaib, penjaga alam spiritual Pajajaran, yang dikenal oleh para leluhur sebagai Kuntilarang, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Raden Surawisesa, suara Kuntilarang bergema di udara, engkau mencari kekuatan di luar dirimu, namun apakah kau sudah siap untuk memahami kekuatan sejati dalam hatimu? Raden Surawisesa tergugah. Aku merasa ketakutan akan perubahan, Kuntilarang. Tanah Pajajaran akan kehilangan identitasnya. Apakah ada cara untuk mempertahankan tradisi kita tanpa mengorbankan masa depan? Tradisi akan selalu hidup dalam hati orang yang menghargainya. Tetapi ingatlah, perubahan adalah bagian dari alam semesta. Kekuatan sejati bukan datang dari menentang perubahan, tetapi dari kemampuan untuk beradaptasi dengan bijaksana, jawab Kuntilarang. Mendengar kata-kata itu, Raden Surawisesa merasa terombang-ambing antara tekad untuk mempertahankan tradisi dan pemahaman baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke istana dan bertemu dengan ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk mencari solusi atas kebingungannya. Keesokan harinya, Raden Surawisesa menemui Prabu Siliwangi yang sedang duduk di balairung istana, menghadap ke arah hutan. Sang Prabu melihat anaknya datang dengan wajah yang penuh keraguan. "Ada apa, anakku?" tanya Prabu Siliwangi dengan lembut. Raden Surawisesa kemudian menyampaikan perasaan dan kebingungannya. "Ayah, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Tradisi kita yang telah berabad-abad lamanya ini, apakah kita benar-benar harus mengubahnya? Aku tak ingin tanah Pajajaran menjadi lemah, kehilangan akar budayanya karena ajaran asing." Prabu Siliwangi menghela napas. Ia sudah lama tahu bahwa perubahan selalu menghadirkan ketegangan di antara generasi, tetapi ia juga memahami bahwa masa depan adalah bagian dari takdir yang tak bisa dielakkan. "Anakku," kata Prabu Siliwangi, jika kita berpegang teguh pada tradisi tanpa membuka hati untuk hal-hal baru, kita akan terjebak dalam kegelapan. Namun, jika kita membuka hati tanpa menghargai akar kita juga akan kehilangan arah. Sesungguhnya, kebijaksanaan terletak di antara keduanya. Raden Surawisesa terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa kekuatan tidak terletak pada menentang perubahan, tetapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan yang lama dengan yang baru. Ia tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah, namun ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Setelah beberapa bulan berlalu, Sunan Kalijaga kembali mengunjungi tanah Pajajaran. Kali ini, ia tidak datang hanya sebagai seorang wali, tetapi sebagai sahabat dan pembimbing bagi Prabu Siliwangi dan rakyatnya. Sunan Kalijaga kembali untuk melihat bagaimana kerajaannya berkembang dan seberapa banyak perubahan yang telah terjadi sejak pertemuan pertama mereka. Prabu Siliwangi menyambut Sunan Kalijaga dengan hangat, dan keduanya berbicara panjang lebar mengenai perjalanan spiritual, pemahaman agama, serta cara menjaga keharmonisan antara ajaran lama dan baru. Raden Surawisesa, yang kini lebih terbuka, juga duduk di antara mereka, mendengarkan dengan seksama. "Wahai Prabu, wahai Raden Surawisesa,"
Kata Sunan Kalijaga dengan bijaksana, sesungguhnya, jika kita ingin menjaga tanah ini tetap kuat, kita harus menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran baru. Tanah ini tidak hanya milik satu generasi, tetapi milik semua yang hidup di dalamnya. Dengan kata-kata Sunan Kalijaga, hati Raden Surawisesa mulai lapang. Ia menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan bahwa Pajajaran bisa menjadi tempat di mana tradisi dan ajaran baru bisa hidup berdampingan, saling memberi manfaat. Di akhir pertemuan tersebut, Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sepakat untuk melanjutkan perjuangan mereka bersama-sama, menjaga kedamaian dan kesejahteraan rakyat Pajajaran. Raden Surawisesa pun, yang kini lebih bijaksana, memutuskan untuk mengambil peran lebih besar dalam memimpin kerajaan, dengan hati yang terbuka untuk pembaruan. Tanah Pajajaran pun berkembang menjadi tempat yang damai, tempat di mana tradisi dihargai dan ajaran baru diterima dengan bijaksana. Sunan Kalijaga terus berdakwah, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan dan karya seni yang mempersatukan rakyat. Prabu Siliwangi, sebagai pemimpin yang bijak, menjaga kerajaannya dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan. Begitulah kisah tentang Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi, dua tokoh besar yang saling mengajarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Legenda mereka terus dikenang sebagai simbol persatuan dan kemajuan bagi tanah Jawa.